wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Yang terhormat, Wakil Kepala Sekolah Bidang SPMI Bapak Yusron Mubarok SPD MED, yang kami hormati Dewan Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Bukatejar yang telah hadir pada acara kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat, hidayah serta kesehatannya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir pada acara hari ini. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad yang selalu memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, acara inti, dan penutup. Mengawali acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin disilahkan berdiri. Kepada Ibu Dian Salista Eskom untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Dian Salista Eskom. Acara berikutnya yakni sambutan Wakil Kepala Sekolah Bidang SPMI kepada Bapak Yusron Mubarok SPD MED, disilakan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan, guru, karyawan di SMK Negeri Bukatejar, para calon guru penggerak di angkatan ke-9 ini yang akan melakukan diseminasi. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Rabb alam semesta, Tuhan yang selalu memberikan kita segala
segala yang kita butuhkan, meskipun hal tersebut tidak kita panjatkan dalam doa-doa kita. Salawat salam tak lupa juga kita berikan, kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ketika akhir zamannya beliau menyebutkan umat-umat kita, umat-umatnya adalah yang disebut ketika sakaratul maut. Dan semoga kita juga akan dianggap umatnya nanti di yaumil akhir. Allahumma amin. Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya untuk acara diseminasi ini. Saya mewakili Pak Sutowo sebagai kepala sekolah merasa senang, bangga, dan kemudian juga penuh harap acara diseminasi ini harapannya nanti bisa menguatkan, bisa menguatkan di antara guru yang lain, bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan sebuah motivasi agar rekan yang lain juga punya niatan dan punya kemauan untuk sama-sama bergabung menjadi guru penggerak. Karena apa? Karena di beberapa kesempatan masih ada stigma-stigma yang menggambarkan bahwa guru penggerak ini adalah program yang menyulitkan, merepotkan dan sebagainya. Ya. Tapi harapannya dengan diseminasi yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak yang angkatan ke-9 ini, hal tersebut akan hilang. Kita akan lihat bagaimana karya-karya calon guru penggerak ini begitu menyenangkan, begitu membahagiakan, begitu memerdekakan anak, dan harapannya itu bisa menjadi hal positif yang nanti sama-sama kita teladani, yang sama-sama kita Pak Sutowo, Pak Kepala Sekolah yang bisa menitipkan salam dan menitipkan doa semoga acara berjalan dengan lancar, karena itu juga ada acara lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian setelah ini harapannya nanti guru penggerak, calon guru penggerak yang atas ini juga nanti bisa melaporkan kepada guru secara langsung. Saya juga nanti akan melaporkan, Bapak Ibu guru juga nanti harus melaporkan kepada Pak Sutowo bagaimana prosesnya. Harapannya beliau juga mendapatkan feedback yang baik. Apa yang sudah ditugaskan, Bapak Ibu sudah mendapatkan tugas untuk mendaftar di calon guru penggerak ini di angkatan ke-11 yang akan datang juga nanti akan menjadi bibit yang terinspirasi oleh diseminasi pada kesempatan seperti ini. Oke, ini yang bisa sampaikan wakil beliau. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami lakukan kepada Bapak Yusron Anggota SPDM yang telah memberikan sambutan beserta membuka acara hari ini. Acara berikutnya yakni memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Surono. Pada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa yang kita panjatkan kegiatan berjalan dengan lancar tanpa ada masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Surono yang telah memimpin dalam memanjatkan doa pada hari ini. Semoga acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif berjalan dengan lancar dan hikmat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, berikut acara selanjutnya yakni acara inti diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Kepada beliau disilakan. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya yakni acara inti
Diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Cahyati SPD. Kepada beliau, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk saya hari ini melaksanakan diseminasi modul aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini adalah tugas saya di program guru penggerak yang harus dilaksanakan. Semoga nanti kita bisa mengambil materi ilmu yang sudah kita pelajari bersama-sama untuk diterapkan di anak didik kita. Ya. Materi kita untuk hari ini, materi diseminasi kita hari ini adalah tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Berikut adalah pertanyaan pematik ya, Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau mencoba untuk menjawab. Oh iya, terima kasih. Silakan Bapak Surono. Saya Bu, terkait disiplin, menurut saya atau menurut pendapat saya, disiplin itu peraturan yang mengikat dan harus dilaksanakan. Pernahkah saya melakukan atau menerapkan kedisiplinan di lingkungan sekolah? Itu sangat pernah, karena sangat membantu bagaimana kita menjadi seorang pengajar atau pendidik, sehingga dengan disiplin itu kita bisa gampang mengontrol atau bagaimana kita menyampaikan materi dengan mudah dan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak Surono. Mari kita lanjutkan untuk melihat teorinya tentang disiplin positif tersebut ya. Yang pertama, apakah makna dari disiplin positif itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang mulia. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Lalu, apa sih itu nilai-nilai kebijakan universal? Yang pertama, nilai-nilai kebijakan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku di dalam lingkungan masyarakat. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian yang berikutnya, menurut Dian Gosser mengemukakan bahwa dengan mengkaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Berikut adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Salah satunya adalah peduli, rajin, rasa hormat, kebersihan, keadilan, kreatif, baik hati. Nilai-nilai yang ada di slide tersebut pastinya kita
kita semuanya sebagai guru sudah memilikinya. Berikutnya pertanyaan pemantik yang kedua. Mohon untuk disimak dulu ya Bapak Ibu. Di sini ada sebuah pertanyaan, sebagai seorang pendidik saat Anda hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur kepala sekolah dan mendapatkan surat teguran karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau untuk mendapatkan penghargaan sebagai guru yang rajin dan berprestasi? Di sini mencerminkan banyak sekali sebuah nilai-nilai yang akan kita petik. Ya. Oh iya, terima kasih Bu Triana Novinasari. Moga silakan untuk mencoba menjawab. Saya Bu, menurut saya ingin menjadi orang yang berusaha untuk bertanggung jawab serta menghargai diri saya sendiri sebagai teladan bagi murid, rekan guru, serta lingkungan. Ya, terima kasih jawabannya Bu Triana Novinasari. Ada yang mau mencoba lagi untuk menjawab? Silakan. Ayah Bu Triana, silakan. Ya, saya Bu. Kalau menurut saya karena tidak ingin ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga ataupun mendapatkan surat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Iya, oke. Ada dua pertanyaan, ada dua jawaban. Ada satu pertanyaan, dua jawaban, yang di situ ada jawaban yang berbeda ya. Oke, ayo kita pelajari materi tentang motivasi perilaku manusia yang berikutnya. Menurut Dian Johnson dalam buku Restructuring School menyatakan ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering melakukan sesuatu itu hanya untuk satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah di diri motivasi perilaku manusia. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan pengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang terakhir, motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seringkali kita melakukan sesuatu itu hanya ingin memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau kepingin dipuji sama Bapak Kepala Sekolah atau rekan-rekan guru yang lain. Di situ adalah tingkatan motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kemudian yang kedua, motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di poin yang ketiga ini adalah poin di mana seharusnya apa yang kita lakukan adalah mempunyai tujuan yang di poin ketiga, yaitu untuk menjadikan diri kita itu menjadi seperti apa yang kita inginkan dengan cara menghargai diri kita sendiri, melakukan apapun dengan tujuan untuk diri kita, untuk memperbaiki karakter kita, dan dengan memiliki nilai-nilai yang dapat dipercaya. Seharusnya kita semuanya harus berada di posisi yang ketiga ini, tetapi kita sebagai manusia entah saat ini kita posisinya di mana, kita sendiri juga
tidak bisa menilai, ada orang lain yang mampu untuk menilai. Kemudian yang berikutnya materi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, berikutnya ada pertanyaan tematik Bapak Ibu, silahkan dibaca dulu, boleh sambil diresapi dari cerita yang ada di slide berikut agar nanti panjenengan bisa kira-kira apa sih yang harus dilakukan. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Iya, silahkan Bu Intan. Saya tidak setuju dengan tindakan Bu Widya terhadap Fadila karena itu akan mempermalukan Fadila di depan teman-temannya. Dan kemudian tindakan Bu Widya itu adalah sebuah hukuman karena meminta Fadila maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaannya Bu Widya. Ya, terima kasih Bu Intan atas jawabannya. Betul sekali apa yang disampaikan sama Bu Intan. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman masuk dalam kategori identitas gagal, dan yang di sebelahnya di bagian berikutnya ada identitas sukses ya. Hukuman itu adalah sesuatu hal yang menyakitkan dan harus terjadi. Ini seringkali menjadi seperti sebuah beban buat kita semuanya ya. Sementara kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, dan di restitusi adalah restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang berikutnya tindakan nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Jadi di dalam hukuman itu anak itu atau aturan tersebut itu berlaku dalam kurun waktu yang panjang. Sementara kalau konsekuensi, tindakan nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu yang pendek. Biasanya saat melakukan sesuatu kemudian melaksanakan konsekuensinya, jadi tidak panjang waktunya. Dan restitusi menguatkan untuk mendidik anak dalam jangka waktu panjang. Jadi di sini kita itu mencoba untuk menyadarkan anak bahwa konsekuensi itu adalah sebuah imbas dari apa yang sudah kita lakukan supaya anak tersebut memperoleh pembelajaran. Kemudian yang berikutnya korban mendapat keadilan. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dengan adanya sebuah hukuman, anak itu biasanya merasa tidak nyaman. Sementara kalau konsekuensi itu anak atau murid itu mereka akan dengan sendirinya itu memperoleh penguatan, memperoleh itu jadi merasa oh ini apa yang sudah saya lakukan berarti saya harus menjalankan apa yang menjadi sebuah konsekuensi yang harus saya kerjakan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman, dan restitusinya mendidik anak mendapatkan penguatan. Kemudian yang berikutnya perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusinya masalah terpecahkan. Itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, yaitu dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudah. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis, murid akan merasa tersakiti. Oleh sebab itu,
Kadang anak akan merasa punya beban, punya rasa sakit oleh perbuatan atau kata-kata kita sebagai gurunya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati bersama-sama, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh kedua belah pihak antara guru dan murid. Bisa juga pihak sekolah dengan murid. Kemudian mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang akan diterima bila murid melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek, berbeda dengan hukuman, biasanya lebih panjang dan anak akan merasa terbebani. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan saat tadi pembelajaran ternyata murid tersebut mengobrol. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi di sini tugas kita itu sebagai guru itu hanya untuk memantau, memonitor apa yang dilakukan murid sudah sesuai atau belum dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, jadi di sini kita tidak ada sistem yang namanya hanya dari sisi kita, guru yang memberikan, oh kamu salah, kamu begini, kamu tidak. Tapi ada dua arah, dari murid dan juga dari guru, di mana guru tersebut juga semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama di dalam kelas tersebut. Kemudian berikutnya adalah bagian yang berisi hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu ada yang mau mencoba untuk memilah-milah mana yang hukuman, mana yang konsekuensi? Boleh dari siapa aja yang berminat untuk menjawab? Panggil monggo Bu Diana, silakan. Saya Bu, menurut saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu merupakan suatu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu adalah konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah itu adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman itu adalah hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu adalah konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pembelajaran selama 10 menit adalah konsekuensi. Iya, terima kasih Bu Diana. Betul sekali apa yang disampaikan sama Bu Diana. Bu Diana sudah betul-betul memahami tentang materi hukuman dan konsekuensi. Apa yang disampaikan benar semuanya. Marilah kita bersama-sama nanti mencoba untuk menerapkan ke murid-murid kita untuk belajar melaksanakan hukuman atau konsekuensi. Kita mencoba untuk melaksanakan konsekuensi supaya nanti anak didik kita merasa lebih bertanggung jawab, tidak terbebani dengan sebuah kata hukuman. Oke, di sini dihukum oleh materi yang berikutnya, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar perilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melaksanakan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya.
yang sesungguhnya. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan beberapa penghargaan yang dinilai sama dengan menghukum seseorang. Ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu, berikutnya ada pertanyaan tematik. Berikutnya silahkan dibaca dulu dan mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Kita belajar bersama-sama aja. Oke, ya, terima kasih Bu Intan, monggo silahkan. Saya Bu, menurut saya akan memaafkan orang tersebut karena kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah kepada kita adalah langsung memaafkan, atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung untuk berfokus kepada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Membuat kondisi menjadi ikhlas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi baik. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Intan. Kebiasaan kita selama ini bila ada orang yang berlaku salah pada kita, ya betul apa yang disampaikan. Oh, bukan Bu Intan ya, Bu Novi ya. Iya. Lanjut. Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa isi restitusi? Ya, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mulai dari pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berrefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dengan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi ini tidak hanya menguntungkan korban, akan tetapi menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi ini juga sesuai dengan prinsip dan teori dari Kontrol William Glaser tentang solusi menang-menang. Dalam restitusi ini kita nanti akan belajar untuk menyelesaikan sebuah kasus ya, menyelesaikan sebuah kasus di mana saat kita menyelesaikan sebuah kasus itu kita tidak akan menyalahkan anak tersebut, akan tetapi kita mencoba untuk menggali. Lanjut, kita akan materinya langsung ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, negara maupun agama. Lalu langkah apa yang harus kita laksanakan sebelum melaksanakan sebuah keyakinan kelas? Yang pertama, memunculkan peraturan. Kemudian mengubah peraturan dengan kalimat yang lebih positif. Jadi kalau dalam sebuah hukuman itu pasti dilarang, ada kata dilarang dan lain-lain. Akan tetapi nanti akan berbeda saat kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, menyarikan peraturan
menyalikan peraturan menjadi keyakinan, mengubah yang tadinya dilarang menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang bercermin ke keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah kita buat dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah, tidak kita buat 1 tahun sekali atau 1 semester sekali, akan tetapi bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, sudah waktunya kita ganti, ada sesuatu hal yang memang harus kita buat peraturannya. Di situ kita ubah dan kita buat lagi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Lanjut, materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Kita semua adalah manusia yang memiliki sebuah kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu yang bagaimana? Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari satu kebutuhan dasar yang kita inginkan atau yang kita butuhkan. Begitu juga ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal ini sebenarnya dikarenakan karena gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dalam kehidupan kita ada hal-hal yang memang harus kita penuhi. Kebutuhan itu adalah kebutuhan yang memang mendasar dalam hidup kita. Begitupun dengan murid yang ada di kelas kita. Kita harus mampu melihat apa sih yang dibutuhkan sama murid. Langkah apa sih yang harus kita terapkan untuk menghadapi murid-murid yang sedang memerlukan atau sedang mencoba untuk melaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita semua manusia makhluk hidup di dunia pasti semuanya belum ingin mati alias ingin selalu hidup. Di situ ada sebuah kebutuhan di mana kita harus mampu untuk memenuhi diri kita supaya kita mampu untuk bertahan hidup. Contohnya seperti kita bisa makan, minum, dan bersosialisasi dengan lingkungan ya. Kemudian yang berikutnya adalah butuh kebebasan. Kebebasan di sini yang berarti kebebasan yang tidak kita itu sesuka-suka saya, akan tetapi ada sisi di mana kita itu memerlukan sesuatu yang sifatnya private ya, sifatnya pribadi, di mana kita memerlukan sesuatu yang tidak harus selalu terpantau oleh orang lain. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sangat mutlak wajib kita dapatkan. Kasih sayang itu bisa berupa kasih sayang dari orang tua, pasangan, teman, rekan sejawat. Seperti kita berada di sebuah instansi, kita saling menyayangi antara kita dengan rekan-rekan guru yang lain. Itu adalah salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kita juga makhluk hidup yang butuh kebahagiaan, di mana apa yang kita lakukan di situ ada sesuatu nilai yang mampu membuat kita itu merasa bahagia, merasa happy, merasa hidup kita itu indah dan sempurna. Disitulah yang disebut dengan kebutuhan kesenangan. Ada hal-hal yang kadang kita merasa bosan, merasa tidak nyaman dengan sesuatu hal. Pada saat kejadian itu berarti kita saat itu sedang berada di posisi kita kurang kebutuhan dasar kita berupa kesenangan. Yang berikutnya yang kelima adalah penguasaan. Kelima kebutuhan dasar ini itu mutlak dimiliki oleh kita sebagai manusia, begitupun dimiliki oleh murid-murid kita, anak didik kita. Jadi kita harus mampu memahami kebutuhan tersebut. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya. Kita
mampu bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang berikutnya kasih sayang ya. Kasih sayang itu seperti yang sudah saya jelaskan, bisa kasih sayang yang diterima atau yang kita butuhkan dari keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok-kelompok di mana kita dapat bergabung. Saat ini kita sedang bekerja di sebuah instansi, ada anak didik, ada rekan-rekan sejawat. Di situ juga kita membutuhkan kasih sayang. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima. Kita semuanya tidak munafik ya, semua ingin merasa bisa diterima di lingkungan kita. Ada sebuah perasaan yang tidak nyaman saat kita merasa kita tidak diakui atau diabaikan sama rekan atau sama teman atau sama keluarga. Karena memang mutlak kita membutuhkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dikuasai, atau berprestasi, dan keterampilan kita didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan penguasaan ini cenderung ke kemampuan ya, kemampuan diri dari anak didik kita. Mereka ingin maju, mereka ingin bisa menggapai sesuatu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan suatu hal yang menarik. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Materi berikutnya adalah posisi kontrol. Yang pertama, posisi memberi hukuman. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang kelima, posisi manajer. Mari kita bersama-sama untuk mempelajari kelima posisi tersebut. Ya, posisi yang pertama adalah posisi memberi hukuman. Ya, itu selama ini sebelum saya mempelajari ikut di kelas CGP ini, mungkin saya sering sekali melakukan dan berada di sebagai posisi pemberi hukuman. Posisi penghukum yaitu bertugas memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan. Posisi ini biasanya diisi orang yang bersikap menghardik, menunjuk-nunjuk, berkacang pinggang dan membentak. Hukuman yang dia berikan bisa berupa hukuman fisik dan psikologis. Dampak pada posisi ini adalah murid menjadi pemberontak, pendendam dan tidak menyukai gurunya atau
mapel yang diajarkan. Seringkali kita melakukan sesuatu hal yang membuat anak itu jadi kurang suka dengan mapel kita. Jadi efeknya saat pembelajaran kadang anak kurang fokus dengan materi-materi yang kita berikan. Kemudian yang kedua adalah posisi yang membuat merasa bersalah. Posisi ini adalah posisi membuat merasa bersalah, yaitu pada posisi ini guru cenderung bersifat tenang dan suaranya cenderung melembut, namun kata-katanya menyalahkan siswa. Di posisi ini juga guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak pada posisi ini adalah membuat murid merasa bersalah, identitas gagal, serta rendah diri, dan siswa umumnya akan menarik diri dari lingkungannya. Jadi anak akan merasa tertekan dan selalu merasa bersalah di posisi merasa membuat bersalah. Kemudian yang berikutnya adalah posisi sebagai teman. Ya, dalam posisi ini guru pada posisi ini cenderung bersifat ramah, suaranya lembut, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana agar tetap hangat. Pada posisi ini identitas siswa berhasil. Namun dampaknya pada posisi ini yaitu murid merasa ketergantungan dengan kita. Kenapa? Karena di situ anak itu akan menganggap kita adalah sahabatnya. Jadi kadang-kadang anak kurang menghargai kita. Kepada orang tua tertentu dan murid tidak mandiri dan berpikir mandiri untuk diri sendiri, serta murid hanya mampu bersikap baik pada orang-orang tertentu. Jadi di posisi sebagai teman ini juga ada plus minusnya, di mana anak nanti akan merasa tergantung dengan kita sebagai guru ataupun orang tua. Jadi anak merasa kurang mampu untuk mandiri. Kemudian yang keempat adalah posisi pemantau. Pada posisi pemantau ini, di mana guru berada pada posisi pemantau mengandalkan perhitungan data untuk mengontrol murid. Posisi ini umumnya guru bersikap tidak emosional, tidak juga bersenda gurau, serta tidak menggunakan suara tinggi. Pada posisi ini, posisi pengontrol itu guru hanya memantau, melihat, tapi kita sudah punya data-data dari anak didik kita. Jadi kita hanya melihat, memantau saja. Terakhir, pada saat guru memberi sanksi, juga guru harus mampu mengawasi dan menjelaskan mengenai peraturan yang berlaku. Dampak pada posisi ini yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang dituju, serta tidak sepenuhnya murid mandiri. Jadi murid akan kurang mandiri ya, atau kurang merasa tak itu sebagai sebuah tanggung jawab, karena selalu ada yang setelah mandiri, kamu salah, kamu kurang begini. Jadi anak tidak memiliki inisiatif untuk melakukan apapun sesuai dengan kemampuannya. Yang berikutnya adalah posisi manajer. Posisi manajer yaitu di mana guru bertujuan supaya murid dapat berefleksi atas tindakannya. Sikap guru pada posisi ini ditunjukkan dengan suara yang netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan nada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus membuka pikiran siswa dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna, serta guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Di sini, posisi ini adalah posisi yang paling baik untuk kita sebagai seorang pendidik, yaitu sebagai posisi manajer, di mana kita mampu untuk memposisikan, mengolah anak, melihat anak dengan membiarkan anak untuk mampu melihat sesuatu hal mana yang baik dan tidak, dengan tidak terlalu membuat anak bergantung sepenuhnya sama kita. Dampak pada posisi ini yaitu murid mandiri dan percaya diri sehingga dapat memecahkan masalah. Saat ini kita masih amat sangat sulit untuk berada di posisi ini, karena kadang-kadang sifat manusia
manusiawi kita yang kadang masih kepingin berada di posisi yang keempat tadi sebagai pemantau ya. Lanjut materi yang keenam yaitu segitiga restitusi. Pada materi segitiga restitusi ini, apa sih segitiga restitusi itu? Bagi saya ini juga termasuk ilmu baru yang saya pelajari di dalam kehidupan saya sebagai guru, karena baru saat ini saya mengetahui segitiga restitusi ini ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menurut Dian Gozen, merancang sebuah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Berikut adalah bagian segitiga restitusi. Posisi yang pertama yang paling bawah adalah menstabilkan identitas. Saat kita mencoba untuk melaksanakan segitiga restitusi, tahap yang pertama kita mencoba untuk menjadikan diri kita posisi di menstabilkan identitas, di mana kita berusaha untuk berkata lembut dan berusaha untuk memberikan ketenangan kepada anak didik kita atau murid yang sedang bermasalah dengan cara kita mencoba memberikan sebuah ucapan. Contohnya seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di situ anak akan merasa, oh apa yang saya lakukan berarti tidak hanya saya yang melakukan. Dan di situ anak otomatis akan berpikir bahwa berarti saya akan bisa menyelesaikannya. Kemudian tahap yang kedua, kita akan memposisikan diri kita di posisi yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Setelah anak tersebut mampu menerima apa yang kita sampaikan, baru kita akan mencoba untuk menanyakan sesuatu hal dan mencoba menggali apa sih penyebabnya yang menjadikan masalah ini timbul. Contohnya di situ ada sebuah pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan sampai kamu bisa melakukan hal ini. Dan di sini anak akan mencoba untuk merefleksikan kembali apa yang terjadi dengan permasalahan yang tadi sudah terjadi. Di situ anak posisinya sudah tenang, kemudian kita mencoba menggali penyebabnya apa. Setelah anak menyampaikan banyak hal apa yang tadi terjadi, kita sebagai guru langsung melangkah ke tahap yang berikutnya, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Di situ kita akan mencoba merefleksikan ke anak kembali dengan menanyakan, menurut kamu apakah yang sudah kamu lakukan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Kemudian di situ nanti akan ada sebuah respon dari anak tersebut. Bagaimana? Dan anak tersebut dengan sendirinya akan terbuka pikirannya dan akan mencoba menggali lagi, dan dia akan mulai sadar apa yang harus anak tersebut lakukan. Nah, ini adalah penjabaran dari yang sudah saya sampaikan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Contohnya di situ ada kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, karena biasanya anak yang sedang bermasalah, kemudian kita mengkritik atau menyalahkan, biasanya cenderung anak tersebut akan lebih memunculkan sifat negatifnya atau akan lebih putus asa lagi. Jadi langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setelah kita tadi mencoba untuk menggali, kemudian berikutnya setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian yang berikutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid lain. Kemudian yang berikutnya pernyataan di samping dengan nada pernyataan di samping dengan nada suara, tidak menghakimi dan tidak memojokkan. Jadi di tindakan validasi yang salah ini seperti
berikutnya setelah kita gali, kemudian kita menemukan titiknya, lalu kita mencoba menanyakan kembali dan mengkaitkannya dengan menanyakan keyakinan kelas, apakah yang sudah dia laksanakan sudah sesuai atau belum. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Nah, setelah sampai di titik ini biasanya anak akan bisa menyelesaikan masalahnya, tapi tanpa kita harus memarahi ataupun menghujat, ataukah dengan sendirinya anak tersebut akan menyadari apa yang dia lakukan itu tidak baik atau mengganggu orang lain. Ya. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisi sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, itu adalah bagian dari kekurangan saya sebagai manusia yang masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Cahyati SPD yang telah memberikan diseminasi kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan berbudaya positif pada lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat pastinya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi di semester baru. Pada hari ini kita pertemuan pertama di semester Gasal ini ya teman-teman, anak-anakku ya, yang paling cantik, semuanya paling cantik. Pada hari ini, kesempatan ini pertama kita tatap muka, kita akan membuat kesepakatan kelas. Apakah kalian sudah siap untuk melaksanakan kesepakatan kelas? Siap. Oke. Kesepakatan kelas adalah aturan yang kita pakai untuk kelas ini, tapi yang membuat kita bersama-sama, kemudian nanti dijalankan bersama-sama. Jika kalian semua yang sudah membuat ini melanggar, kalian siap untuk melaksanakan sanksi yang kita buat sendiri? Siap. Oke. Hari ini kalian mau mengusulkan kesepakatan kelas yang pertama tentang apa dulu? Kedisiplinan. Oke, kedisiplinan. Kedisiplinan itu tentang disiplin apa dulu? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Berarti kesepakatannya tepat waktu. Oke, Ibu tulis ya biar kalian ingat ya. Lalu kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang kedua apa? Jika mengumpulkan mengumpulkan HP saat pelajaran. Oke, good. Kita tulis ya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke. Yang keempat apa? Boleh menyalakan musik satu orang. Boleh menyalakan musik satu orang. Karena kita berada di lab, biasanya kita jenuh ya. Jadi boleh mendengarkan musik, tapi hanya satu alat musik yang dinyalakan ya. Boleh. Berikutnya yang kelima apa? Tidak melakukan saat pelajaran. Tidak Ngobrol.
tidak berbicara sendiri saat pelajaran. Yang keenam apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita semuanya. Akan tetapi setiap hari ada yang bertugas untuk berarti kita nulisnya menjaga kebersihan kelas. Petugas piket bertanggung jawab, begitu ya? Berarti menjaga kebersihan kelas. Petugas dalam kurung sini petugas piket bertanggung jawab terhadap kelas. Pertanggungjawabannya apa saja? Salah satunya mengambil kunci, membuka kunci dan menutup kembali setelah selesai pembelajaran. Yang kedua, menyalakan dan mematikan AC, lampu dan lain-lain ya. Yang ketiga, mengecek semua saluran listrik ya untuk dalam kondisi sudah mati. Itu intinya tugas dari petugas piket ya. Jangan sampai kita terus nanti pergi waton break sementara ruangan kelas kita itu belum dalam kondisi siap untuk ditinggalkan. Gitu ya. Ada lagi? Menutup jendela itu masuk dalam yang piket ya. Merapikan sepatu, Bu. Merapikan sepatu. Sepatu sebelum masuk lab ya. Ada lagi? Berbicara sopan. Sopan ini terhadap siapa? Guru dan masih ada lagi? Cukup segini 8? Cukup? Apa? Kalau lagi apa? Oh iya, jika tidak berangkat harus jika tidak ada surat ya. Kenapa harus ada surat keterangan? Supaya kita itu tahu kalian itu dalam kondisi yang bagaimana, sakit, izin atau bagaimana ya. Ada tambahan lagi? Dilarang makan dan minum di dalam lab. Oke, sudah ada 10. Ada tambahan lagi? Tidak. Oke, kalau tidak kita urutkan ya, biar nanti tidak ini kan masih berantakan, masih belum terurut secara baik ya. Kalau pasti pertama itu datang tepat waktu ya, nomor 1 ini ya. Kemudian yang kedua apa nih kira-kira nih? Sepatu ya, sepatu jika Sebelum masuk lab. iya yang mana nih sepatu? Nomor 7 ini 2 ya. Terus kemudian setelah sepatu berarti mengumpulkan HP ya. Ini ya. Mengumpulkan HP. Terus kemudian piket ya, piket. Piket berarti ini ya, ini 4 ya. Terus setelah itu sopan ya. Sopan berarti 8. Berarti ini nomor 5. Terus kayaknya sebentar. Ini dulu nih tidak berangkat ini ya. Berarti ini yang ke-6 ya. 6 kemudian
Mengumpulkan tugas dulu ya. 6, 7. Kemudian boleh menyalakan musik. Oh, ini tidak berbicara sendiri dulu ya. Ini berarti 8. Kemudian dilarang makan minum dulu ya. 9. Baru yang ke-10 boleh menyalakan musik. Kenapa kok boleh menyalakan musik ditaruh yang belakang? Karena ini tuh kita sudah posisi dalam kelas dan siap untuk melaksanakan praktek. Ya. Kalau ini otomatis nanti untuk warning kalian saat istirahat. Gitu ya. Oke, dari kesepakatan kelas ini Ibu akan buat dalam bentuk ketikan dan nanti akan kita tanda tangani bersama-sama supaya nanti saat kalian semuanya ada yang melanggar kesepakatan kelas tersebut, kalian yang akan memberikan atau menjalankan konsekuensinya, ya. Misalnya kalian sepakatnya kalau ada yang melanggar di antara salah satunya itu kalian maunya gimana? Supaya kalian tidak akan melanggar, artinya itu sebagai salah satu supaya kalian itu aku besok nggak mau melanggar lagi, aku jadi begini, aku jadi begitu. Kira-kira sanksinya kalian maunya apa? Dendanya berupa uang kas. Nanti uang itu juga akan kembali ke kalian ya. Kalian maunya jika ada yang melanggar kalian maunya didenda uang kas berapa? Nanti yang memegang bendahara ya untuk kekayaan kelas kalian masing-masing ya. Berapa? Berapa? 10.000. Ada yang bilang 10, ada yang 20. Bang, nanti kalian ada yang samanya cuma 10.000. Iya, sekarang saya tanya kira-kira kalian mampunya berapa? 5.000 ya. Kalau misalnya 1.000 atau 2.000 kalian nanti menyepelekan Mbak 1.000 iki kayak gitu ya. Kita sepakati yang melanggar berarti nanti akan membayar uang kas sebesar 5.000. Kita tulis ya, jika ada yang melanggar, jika ada yang melanggar kesepakatan kelas, membayar denda uang sebesar 5.000 ya, yang dimasukkan dalam uang kas gitu ya. Begini? Sepakat kalian semuanya? Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas yang kita buat bersama-sama. Ibu harap kalian semuanya juga nantinya bisa untuk menjalankan sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama, dan kita tidak akan ada yang merasa terpaksa atau tertekan. Ada yang merasa terpaksa? Tidak. Ini semua kita yang buat, jadi kita yang menjalankan dan kita laksanakan dengan hati yang bahagia. Siap? Siap. Oke, terima kasih untuk kesepakatan kelas. Kita lanjut akan ke materi berikutnya, yaitu masuk ke materi pembuatan busana custom made. Begitu? Terima kasih. Berikut adalah beberapa contoh segitiga restitusi. Kasus yang pertama, Naila melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama dengan melakukan makan dan minum di dalam laboratorium busana dan ditegur sama ketua kelas dan Naila marah, lalu berantem dengan ketua kelas. Tadi dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu tadi habis berantem ya sama Alfi. Kenapa? Oh begitu, wajar lah kalau kamu marah karena posisi lagi makan, terus makanannya ditarik. Kamu tahu
kenapa Alfi melakukan hal itu ke kamu? Penyebabnya apa? Oh iya betul. Terus kamu tadi marah-marahnya gimana? Oh begitu, iya ya. Kalau begitu, wajarlah kamu marah seperti itu karena namanya juga manusia ya. Akan tetapi, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Ya. Seharusnya saat kamu makan berada di mana? Iya, oke, wajar lah ya. Waktu itu kamu lagi lapar kondisinya, kemudian kamu dimarahi sama Alfi karena kamu tidak taat dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ibu menghargai karena kamu tidak berbuat lebih yang dari itu, kamu tidak menggebrak meja atau marah ke Alfi yang lebih besar lagi. Akan tetapi kita harus pikirkan tindakan kamu itu memakan dan meminum di lab, apakah kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Makan dan minum di dalam lab. Iya, betul. Itu kamu sudah melanggar memakan dan meminum di dalam lab ya, karena nanti aturan itu sudah kita buat bersama di dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian menurut kamu mentaati aturan kelas itu penting apa tidak? Iya, betul. Mentaati peraturan kelas atau keyakinan kelas itu penting karena yang membuat adalah kita bersama. Oke. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu tadi? Saya meminta maaf kepada guru dan teman-teman lain dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Oh iya bagus. Besok jangan diulangi lagi ya. Betul, tepat sekali tindakanmu. Jangan lupa kamu meminta maaf kepada Alfi ya. Dan jangan diulangi lagi karena itu melanggar keyakinan kelas. Oke, jadi kamu tahu ya apa yang sudah kamu lakukan itu tidak benar. Oke, nanti untuk kedepannya jangan diulangi lagi ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Apakah kamu sekarang sudah lega? Nanti untuk kedepannya, tolong apapun yang kamu lakukan harus disesuaikan dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita ya Mbak di dalam kelas. Terima kasih ya Mbak. Semoga penyelesaian masalah kita hari ini dapat memberikan kelegaan di hati kamu dan nanti bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Terima kasih ya Mbak. Ya, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu tadi habis berantem ya sama Alfi. Kenapa? Ya Bu, saya makan tiba-tiba makanan saya ditarik. Oh begitu, wajar lah kalau kamu marah karena posisi lagi makan, terus makanannya ditarik. Kamu tahu nggak kenapa Alfi melakukan hal itu ke kamu? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Faridismanto dari kelas 12 TB1. Saya di sini akan berterima kasih kepada Bu Guru karena telah membantu saya dalam menyelesaikan masalah melanggar keyakinan kelas. Saya sepenuhnya sadar saya telah melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Saya melanggar peraturan tentang makan dan minum di dalam lab. Saya berterima kasih karena Bu Guru telah membantu saya dalam menyelesaikannya. Dan saya berjanji Kasus tidak akan kedua. mengulanginya lagi. Kasus kedua Sekian, ini terima kasih. melanggar Assalamualaikum keyakinan warahmatullahi sekolah. wabarakatuh. Marsha sering bolos PKL saat di PT Pasti, akibatnya saya sebagai guru pembimbing dipanggil dan meminta untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusi terhadap tindakan melanggar keyakinan sekolah disiplin dalam menjalankan PKL. Terima kasih ya.
memanggilkan kamu untuk ke sekolah karena mau ibu ada sedikit yang mau disampaikan. Iya Bu. Ya, Mbak, kemarin ibu sudah monitoring ke PT Pasti. Ibu dapat teguran dari pengelola PT Pasti bahwa katanya kamu sering bolos ya? Iya Bu. Kenapa Mbak sering bolos? Karena saya malas untuk berangkat PKL Bu. Oh gitu. Alasannya apa Mbak? Saya tidurnya sering malaman dan kalau pagi-pagi saya malas jadinya Bu. Bangunnya kesiangan. Iya Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu memaklumi namanya manusia kadang ada waktunya kita lelah sampai males, bosan. Akan tetapi kamu harus ingat kembali bahwa tugas utama kamu saat ini adalah sedang menjalankan PKL ya Mbak. Iya. Terus menurut kamu apa yang kamu lakukan kemarin betul apa salah Mbak? Salah Bu. Iya, kamu tahu itu perbuatan yang salah. Menurut kamu apa yang kamu lakukan kemarin itu kamu melanggar apa Mbak? Melanggar karena kedisiplinan Bu. Karena tidak berangkat PKL. Iya, melanggar kedisiplinan karena tidak menjalankan PKL dengan baik. Bagus. Berarti kamu menyadari ya apa yang kamu lakukan kemarin itu salah? Iya Bu, menyadari. Oke. Ibu memahami, memaafkan, akan tetapi untuk kedepannya tolong untuk lebih bijaksana lagi ya Mbak dalam menjalani PKL. Lakukanlah PKL dengan baik sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Ya karena itu berharap kamu nanti bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat setelah kamu selesai PKL. Ya. Dari yang sudah kamu lakukan kemarin, kamu itu sudah melanggar kesepakatan sekolah yang dari bidang apa? Disiplin Bu. Ya, berarti dari kedisiplinan ya. Terus dari semua yang sudah kamu lakukan, tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan? Saya akan cepat tidur untuk bisa bangun pagi-pagi untuk bisa berangkat PKL Bu. Ya. Kenapa kamu tidurnya malam Mbak? Karena saya mainan HP Bu. Oh begitu, iya. Ibu memaklumi anak-anak zaman sekarang itu biasanya hobi banget main HP sampai larut malam. Akan tetapi saat ini kamu tugas utamanya adalah untuk PKL. Jadi kamu boleh main HP, tapi harus mengingat waktunya istirahat. Kamu juga harus istirahat, ya. Oke. Kamu siap untuk memperbaiki kesalahan tersebut mulai besok? Siap Bu. Iya. Berarti tahap yang pertama yang akan kamu lakukan bagaimana? Saya tidurnya lebih cepat dan bangun lebih pagi untuk bisa semangat berangkat PKL-nya Bu. Bagus. Kamu nanti malam tidurnya jangan terlalu malam ya, biar kamu tidak kesiangan bangunnya. Dan nanti kamu bisa lebih semangat lagi menjalankan PKL di PT Pasti, gitu ya. Kemudian kamu apa yang harus kamu lakukan terhadap PT setelah ini? Saya untuk meminta maaf Bu. Iya, kamu silakan temui manajemen PT untuk meminta maaf dan berjanji untuk Berangkat terus Bu. berangkat terus Dan tidak disiplin. betul disiplin tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Iya Bu. Ya, oke. Dari yang sudah terjadi kamu menyadari kalau kamu tuh sudah melakukan kesalahan yaitu melanggar kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah. Iya Bu, menyadari. Ya. Mulai hari ini tolong apa yang kamu rasa tidak baik untuk diperbaiki dan silakan kamu perbaiki nanti di PT untuk tetap mengikuti PKL dengan baik dan memperoleh harapannya setelah selesai memperoleh hasil yang baik pula. Baik Bu. Oke. Terima kasih ya Mbak Masya Ya. sudah menyempatkan waktu hari ini bertemu dengan Ibu. Ibu minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan Ibu harap dari proses kita dapat menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi. Ya baik Bu. Ya. Setelah ini tolong perbaiki sesuai dengan tahap-tahap yang sudah kamu persiapkan nanti di PT ya. Baik Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya. Setelah ini silakan kembali ke PT Pasti dan melaksanakan PKL dengan baik. Baik Bu. Terima kasih. Alhamdulillah baik Bu. Ya. Terima kasih ya, mohon maaf hari ini memanggilkan kamu untuk ke sekolah karena mau Ibu ada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsda Ainal Odikoti dari kelas 12 TPS 1.
Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Guru sudah memberikan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya berjanji tidak akan tidur kemalaman. Demikianlah biar bisa pemaparan saya bangun dan pagi contoh dan segitiga bisa restitusi yang semangat sudah saya berangkat lakukan di PKL. dalam kelas. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih warahmatullahi dan wabarakatuh. wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya Mars